Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan tawuran antar rombongan pemotor bersenjata tajam di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Duren Sawit, Jakarta Timur. Bukannya membubarkan diri, puluhan remaja ini justru menyerang aparat dengan batu hingga petasan. Khawatir tawuran makin meluas ke permukiman warga, polisi terpaksa tembakan gas air mata. Meski sempat kesulitan, polisi berhasil bubarkan tawuran. Polisi menangkap 3 remaja dengan barang bukti 2 senjata tajam. Menurut warga, para pelaku diduga janjian di media sosial sebelum tawuran. Untuk proses hukum, ketiga remaja dibawa ke Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Suara tembakan peringatan dari petugas beberapa kali terdengar saat tim gabungan dari Polda Metro Jaya berusaha mengamankan puluhan anggota ormas yang kabur di Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan, Banten. Mereka diamankan karena sering melakukan pungutan liar di Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan, serta meresahkan masyarakat karena pungutan liar di fasilitas kesehatan milik negara ini. Penangkapan para anggota ormas di Tangerang Selatan salah satu bentuk ketegasan polisi dalam operasi Berantas Jaya 2025. Kini para preman digelandang ke Mapolda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Komplotan pemotor diduga debt collector menghadang dan berusaha merampas motor korban hingga korban terjatuh. Sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Hasto Kristianto hadirkan saksi Saiful Bahri. Selamat malam pemirsa, polisi menggelar operasi premanisme di salah satu rusunami di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah orang yang diduga preman berkedok security diamankan oleh polisi. Bersama saya Aulia Wardani, inilah Ayus Malam selengkapnya. Aksi saling dorong antara warga dengan petugas Pengadilan Negeri Kutacane tak terhindarkan. Puluhan warga menghalangi petugas yang akan mengeksekusi objek perkara rumah warga di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara. Bahkan nyaris terjadi bentrok dengan warga saat petugas masuk ke lokasi rumah. Seorang warga diduga sebagai provokator sempat diamankan petugas untuk meredam kericuhan. Jadi kami melaksanakan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana hasil putusan itu bahwa penggugat yang menang. Petugas jurusita Pengadilan Kutacane akhirnya berhasil melakukan eksekusi tanpa perlawanan setelah puluhan personil kepolisian dan polisi militer mengendalikan situasi. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Polisi menggelar operasi premanisme di salah satu rusunami di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah orang yang diduga preman berkedok security diamankan polisi. Satu persatu pria yang diduga preman berkedok petugas keamanan atau security ini diciduk anggota kepolisian Subnit Ranmor di Reskrimum Polda Metro Jaya di salah satu rusunami di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Meski beberapa di antaranya sempat menolak diamankan, petugas tetap mengamankan para terduga preman, termasuk seorang pria yang menjadi koordinator. 9 orang yang ditangkap kemudian langsung dimasukkan ke mobil polisi.
Penangkapan dilakukan karena adanya laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan sejumlah security yang melakukan pungutan liar selama bertahun-tahun. Garden City atau City Garden melakukan tindakan itu karena ada laporan masyarakat yang diduga bahwa pelaku tersebut menguasai tanah atau halaman atau ruko yang diduga bahwa dia menggunakan cara-cara premanisme. Artinya premanisme itu sebenarnya mereka tidak punya hak di atas tanah itu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, terduga preman ini kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Operasi Berantas Jaya 2025 akan terus digelar guna menekan aksi premanisme di masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Berkedok sebagai pekerja proyek, seorang pemuda nekat mencuri kabel di sebuah mal yang dalam proses pembangunan di daerah Balai Baru, Kota Padang. Petugas Satreskrim Polresta Padang langsung bergerak cepat usai mendapat laporan aktivitas mencurigakan di sebuah pusat perbelanjaan. Polisi yang menyisir lokasi menemukan seorang pemuda di plafon lantai 3 bangunan tengah memotong kabel tembaga menggunakan mesin pemotong. Dari hasil penggeledahan ditemukan 2 potongan kabel seberat 20 kg yang disembunyikan di celana. Pria berinisial MI mengaku sudah 3 kali melakukan pencurian kabel dengan modus menyamar sebagai tukang bangunan. Mirisnya, pria ini nekat mencuri untuk membeli narkoba dan kecanduan judi online. Dan kita amankan si pelaku, kita geledah, ternyata di dalam celana kolornya si pelaku ada 2 batang kabel yang sudah dipotong sepanjang. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebanyak 2 ton narkoba ditemukan dari kapal MT Sea Dragon Tarawa berbendera Indonesia di perairan utara Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau. 6 orang turut diamankan dalam kapal, yakni 2 warga negara Thailand dan 4 warga negara Indonesia. Ya, ini yang apa namanya? Ini kardus 1. Sebanyak 2 ton lebih sabu ditemukan petugas di dalam salah satu coolant tank terbungkus kardus di kapal Sea Dragon Tarawa berbendera Indonesia. Kapal ini diamankan tim gabungan dari Bea Cukai, BNN, dan TNI Angkatan Laut. Kapal diamankan saat melintas di perairan utara Tanjung Balai, Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa malam. Temuan awal sebanyak 40 dus narkoba diamankan petugas. Masing-masing dus berisikan narkoba seberat lebih dari 30 kg. Penghitungan jumlah sabu ini pun dilakukan hingga Kamis siang. Kapal ini membawa 6 kru, diantaranya 2 warga Thailand dan 4 warga Indonesia. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari instansi terkait mengenai peristiwa ini. Pemeriksaan masih terus dilakukan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Seorang polisi Gadungan dibekuk anggota Polsek Tegalsari, Surabaya usai menipu anggota Polres Probolinggo. Akibat penipuan ini, korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Bercita-cita sebagai anggota Polri tapi justru menjadi polisi gadungan. Itulah yang dilakukan seorang pemuda bernama Moses, asal Tangerang yang tinggal di Gubeng, Surabaya. Pelaku dibekuk anggota Polsek Tegalsari, Surabaya usai dilaporkan korbannya. Pelaku berusia 22 tahun melakukan penipuan dan penggelapan terhadap korban yang merupakan teman gerejanya. Modusnya, pelaku menyaru sebagai anggota Polri berpangkat AKP yang bertugas di Polda Jawa Timur. Pelaku mengaku dapat menukarkan uang baru dengan nominal hingga ratusan juta rupiah. Tidak hanya temannya, pelaku juga menipu seorang Polri di Polres Probolinggo. WhatsApp bisa menukarkan uang, korban terperdaya sehingga menitipkan uangnya untuk dibantu menukarkan uang baru.
Jadi menjelang Lebaran kemarin menukarkan uang baru total 135 juta rupiah. Dan uang yang berhasil ditukar, uang barunya kurang lebih 40 juta, masih tersisa 95 juta, belum ditukar dan belum dikembalikan. Moses, selama ini yang sudah berhasil ditipu ada berapa orang? Ya, kebetulan dua orang, tidak ada korban lain ya? Baik di Jawa Timur maupun di Jakarta tidak ada ya? Tidak ada. Polisi menyita barang bukti berupa seragam Polri, mulai dari Polda Jatim hingga Bareskrim Polri yang didapat pelaku dari toko online. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang kurir narkoba di Payakumbuh, Sumatera Barat. Pelaku yang merupakan buronan mengaku mendapat narkoba dari seorang narapidana yang masih mendekam di penjara. Dan kawanan pareman gua tunjuan rumah tadi. Tunjuannya tuh. Woi, nanya juga Aparat kepolisian menangkap seorang pria saat akan melakukan transaksi narkoba. Pria bernama Sandi ini tak menyadari pembeli adalah polisi yang menyamar. Penangkapan buronan bernama Diki disaksikan langsung oleh perangkat kelurahan setempat. Dalam penangkapan, polisi temukan 8 paket sabu siap edar di dalam saku celana tersangka. Setelah melakukan interogasi di lokasi penangkapan, polisi kemudian menggeledah rumah tersangka dan menemukan timbangan digital, alat hisap sabu, dan uang tunai hasil transaksi narkoba. Tersangka mengaku sabu tersebut diperoleh dari jaringan kaki tangan narkoba yang masih mendekam di penjara. Kita sudah mengamankan sebanyak 8 paket narkotika jenis sabu. Kemudian kita lakukan pengembangan ke rumah pelaku ini. Kita dapatkan lagi 1 buah timbangan untuk pengecer atau menimbang barang narkotika jenis sabu ini untuk diedarkan di wilayah Bandung. Tersangka ditahan di Mapores Payakumbuh. Polisi kemudian kembangkan kasus ini untuk membongkar jaringan peredaran narkoba yang lebih luas. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Komplotan pemotor diduga debt collector mengadang dan berupaya merampas motor warga di Kalideres, Jakarta Barat. Meski sengaja menabrak korban hingga terjatuh, para pelaku gagal membawa kabur motor korban. Kamera pengawas merekam detik-detik 3 pria diduga debt collector mengadang motor korban yang sedang berboncengan dengan anaknya di Jalan Kamalama, Kalideres, Jakarta Barat. Saat pelaku hendak merampas kunci motor, korban melawan dan turun dari kendaraan hingga akhirnya ditabrak dengan sengaja oleh pelaku hingga terjatuh. Beruntung, anak korban dengan sigap menolong. Kehadiran warga membuat 3 pelaku panik dan melarikan diri. Menurut korban, para pelaku sempat memaksa korban untuk ikut sambil berpura-pura mengambil sesuatu di balik baju yang diduga senjata tajam. Orang-orang suruh nggak ikut kantor aja, nggak bilang apa-apa ikut aja ke kantor, ke tempat kami, ayo bapak ikut. Saya dari jembatan itu dikawal terus, pas perempatan itu kata saya udah belok aja, kita ambil solusinya di situ. Dia nggak mau, tetap aja maunya saya suruh ikut. Gimana? Sempat dilukain atau didorong itu, Pak? Didorong, diinjak kakinya, ditendang. Ditabrak di sini sampai jatuh. Sebelumnya korban sempat dikejar dan dipepet oleh 5 sepeda motor dari arah Dadap, Kabupaten Tangerang. Korban berharap para pelaku bisa segera ditangkap karena aksinya sangat meresahkan. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Cendrawasih di Papua berujung ricuh. iNews malam akan segera kembali. Mahasiswa Uncen aksi penurunan biaya UKT SPP.